Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sofi Muhammad Yusuf Ali dengan NIM 200605110016. Yang kedua ada saya sendiri, Rizka Ma'rifatul Hasanah dengan NIM 200605110032. Yang ketiga ada Muhammad Royhan Dafa dengan NIM 200605110104. Dan yang keempat ada Bima Baskoro Aji dengan NIM 200605110146. Kami dari kelas SPIE dengan dosen pengampu Dr. Endah Winarti MPD. Pada materi perkembangan Islam di Andalusia, di sini ada 5 subbab. Yang pertama adalah proses masuknya Islam di Andalusia. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Andalusia. Yang ketiga ada peradaban atau kemajuan Islam di Andalusia. Yang keempat, penyebab kehancuran runtuhnya Islam di Andalusia. Dan yang kelima, pengaruh peradaban Islam Andalusia di Eropa. Memasuki subbab yang pertama yaitu proses masuknya Islam di Andalusia. Berikut sedikit gambaran peta dari Andalusia, yang dimana Andalusia ini terletak di menanjung Iberia bagian selatan, yang di utara dibatasi oleh komunitas otonom seperti Extremadura dan Castilla-La Mancha, dan sebelah timur dibatasi oleh komunitas otonom Murcia dan dibatasi oleh Laut Mediterania, yang sebelah barat dibatasi oleh Portugal dan Samudra Atlantik, serta di sebelah selatan dibatasi oleh Laut Mediterania. Kemudian proses masuknya Islam di Andalusia di sini diperkirakan Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Spanyol sebelum kedatangan Islam dikenal dengan nama Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia ketika negeri itu dikuasai oleh bangsa Vandal. Dari perkataan Vandal inilah orang Arab menyebutnya Andalusia. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Thorif ibnu Malik, Thorif ibnu Ziyad, dan Musa bin Nusair. Melalui pegunungan yang bernama Gibraltar atau Jabal Torik, pasukan Torik memasuki wilayah Spanyol sehingga ibu kota Cordova, Granada, dan Toledo dapat segera ditaklukkan. Di sisi lain, pasukan yang dipimpin oleh Musa bin Nusair kemudian berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Penyerbuan kedua dilakukan pada awal abad ke-8 Masehi. Dengan ini, seluruh Spanyol dan melebar jauh ke Perancis Tengah, serta bagian-bagian penting dari Italia dapat dikuasai oleh Islam. Baik, perkenalkan saya Muhammad Royhan Dafa, NIM 26511110104. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan Islam di Andalusia. Sejarah panjang yang dilalui oleh umat Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali. Periode pertama, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi, baik dari dalam maupun dari luar. Gangguan dari dalam yaitu terjadi perselisihan di antara elit penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan. Terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan. Masing-masing dari mereka mengakui bahwa merekalah yang paling berhak menguasai daerah Spanyol. Itulah sebabnya di Spanyol pada saat itu tidak ada gubernur yang mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang agak lama. Periode ini berakhir dengan datangnya Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil ke Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi. Selanjutnya pada periode kedua, Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar Amir atau Panglima, tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad.
Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol pada tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Al-Dakhil. Ia berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah di Spanyol. Penguasa-penguasa Spanyol pada periode ini adalah Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Hisam I, Hakam I, Abdul Ar-Rahman Al-Awsat, Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman, Munzir ibnu Muhammad, dan Abdullah ibnu Muhammad. Pada periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban. Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah di kota-kota besar Spanyol. Sedangkan Abdul Ar-Rahman Al-Awsat dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu. Meskipun demikian, berbagai ancaman dan kerusuhan terjadi. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kezahidan. Gangguan politik yang paling serius datang dari umat Islam itu sendiri. Golongan pemberontak di Toledo pada tahun 852 Masehi membentuk negara kota yang berlangsung selama 80 tahun. Perselisihan antara orang-orang barbar dan orang-orang Arab masih sering terjadi. Namun ada yang berpendapat bahwa periode ini dibagi menjadi dua, yaitu masa keamiran dan masa kekhalifahan. Selanjutnya pada periode ketiga, Spanyol diperintah oleh penguasa dengan gelar khalifah. Penggunaan khalifah bermula dari berita yang sampai kepada Abdurrahman III bahwa Muqtadir, Khalifah Daulah Bani Abbas di Baghdad, meninggal dunia dibunuh oleh pengawasnya sendiri. Ia berpendapat bahwa saat ini merupakan saat yang tepat untuk memakai gelar khalifah yang telah hilang dari kekuasaan Bani Umayyah selama 150 tahun. Khalifah-khalifah besar yang memerintah pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdul Ar-Rahman Al-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, umat Islam mencapai puncak kemajuan dan kejayaan, menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdul Ar-Rahman Al-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Akhirnya pada tahun 1013 Masehi, Dewan Menteri yang memerintah Cordova menghapuskan jabatan khalifah. Ketika itu Spanyol sudah terpecah menjadi negara-negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Selanjutnya pada periode keempat, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Ironisnya, kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Meskipun kehidupan politik tidak stabil, namun kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana yang lain. Selanjutnya pada periode kelima, Islam Spanyol masih terpecah belah dalam beberapa negara. Tetapi terdapat kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada mulanya, dinasti Murabitun adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf ibnu Tasifin di Afrika Utara. Ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marrakesh. Pada masa dinasti Murabitun, Saragossa jatuh ke tangan Kristen, tepatnya pada tahun 1118 Masehi. Selanjutnya, dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad ibn Tumazi. Dinasti ini datang ke Spanyol di bawah pimpinan Abdul Al-Mun'im. Pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen memperoleh kemenangan besar di Las Navas de Tolosa.
sehingga membuat mereka kembali ke Afrika Utara pada tahun 1235 Masehi. Pada tahun 1238 Masehi, Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Seluruh Spanyol, kecuali Granada, lepas dari kekuasaan Islam. Selanjutnya pada periode ke-6, umat Islam bertahan di wilayah Granada di bawah kuasa dinasti Bani Amr. Pendiri dinasti ini adalah Sultan Muhammad bin Yusuf bergelar Al-Nasr. Oleh karena itu, kerajaan itu juga disebut dengan Nasriyah. Periode ini, Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmad. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol berakhir dengan perselisihan orang-orang istana dalam perebutan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Dia memberontak dan berusaha merampas kekuasaannya. Dalam pemberontakannya, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad ibnu Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Mereka dapat mengalahkan penguasa yang sah dan Abu Abdullah naik tahta. Tentu saja, Ferdinand dan Isabella tidak cukup puas. Keduanya ingin merebut kekuasaan terakhir umat Islam di Spanyol. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan dari orang tersebut dan pada akhirnya mengaku kalah. Ia menyerahkan kekuasaannya dan kemudian hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Umat Islam setelah itu dihadapkan dalam dua pilihan, masuk Kristen atau pergi meninggalkan Spanyol. Pada tahun 1609 Masehi, dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi umat Islam di daerah ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sofi Muhammad Yusuf Ali, NIM 200605 110016 akan melanjutkan pembahasan di peradaban Islam Andalusia dengan bab kemajuan peradaban Islam Andalusia di berbagai bidang kehidupan. Di sini terdapat 9 pokok perkembangan kemajuan peradaban Islam di Andalusia, antara lain yakni bidang pembangunan dan arsitektur, di bidang intelektual, sains dan teknologi, ilmu agama, kedokteran, bahasa dan sastra, sejarah dan sosiologi, perkembangan dalam bidang politik, dan kemajuan dalam bidang perekonomian. Dalam bidang pembangunan dan seni arsitektur, dijelaskan lewat kota-kota yang terkenal, yang dimana kita di Andalusia mengenal kota Cordova. Cordova mengalami banyak perubahan dalam kepemimpinan dinasti Umayyah II dengan tata kota yang menawan, dan juga terdapat jembatan besar yang dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Dapat kita bayangkan seni pembangunan arsitektur di sana sudah sangat maju pada zaman itu. Di sana juga dibangun banyak masjid, ada sekitar 491 masjid, dan menurut Rizm AIZ ada 3.800 masjid. Yang tentunya yang paling terkenal adalah Masjid Jami' Cordova, peninggalan Ad-Dakhil yang kemudian diteruskan Hisam I sampai dengan Al-Mansur. Selanjutnya di bidang intelektual, masyarakat Andalusia adalah masyarakat yang heterogeni atau majemuk. Di sana bukan hanya yang dari Yahudi maupun Kristen mujarib atau yang berbahasa Arab. Islam di Andalusia juga berasal dari berbagai bangsa. Ada dari Islam Arab, Islam yang asli Andalusia sendiri yakni Islam Al-Mu'alidin, ada Islam Berber, dan Islam Al-Swalibah yang terdiri dari penduduk Konstantinopel dan Bulgaria.
Meskipun di sana terdapat banyak perbedaan, namun di antara banyak penduduk di Andalusia terjadi hubungan yang harmonis dan bersama mereka memberikan sumbangan penting bagi keilmuan pengetahuan di Andalusia. Salah satu perkembangan keilmuan di Andalusia adalah saat Khalifah Hakam II yang memiliki perpustakaan pribadi dan sangat senang untuk tinggal di perpustakaannya. Beliau memiliki koleksi sekitar 600.000 jumlah naskah yang sekaligus juga memahami dengan baik sampai detail-detail naskah tersebut. Di bidang sains dan teknologi ada banyak ulama-ulama Islam yang pada zaman kejayaan Islam di Andalusia, di antaranya bidang matematika dan teknik. Di sini ada Ibnu Sofat, Al-Khilmi, dan An-Nasawi yang mengembangkan ilmu matematika dari buku India yang berjudul Simhin. Di bidang kimia ada Ar-Razi yang menemukan banyak unsur dan teori senyawa kimiawi. Di bidang filsafat terkenal dengan Ibnu Masyarah yang mengembangkan aliran neoplatomik dengan tasawuf. Dia juga dikenal sebagai bapak filsafat Andalusia. Di bidang astronomi dan geografis, salah satu ilmuwan yang terkenal adalah Ibnu Yahya Al-Naqas yang menemukan teori gerhana matahari dan membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara bumi ke planet-planet lainnya dan bumi dengan bintang. Di bidang ilmu agama terdapat banyak juga kemajuan-kemajuan yang yang dapat diambil oleh masa-masa dinasti zaman peradaban Islam di Andalusia. Antara lain ilmu fikih, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu tasawuf. Di bidang kedokteran, pada masa kepemimpinan Andalusia mencetak beberapa dokter yang terkenal, antara lain Ibnu Al-Khatib yang menulis buku tentang penyakit epidemik yakni menular. Ada juga Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang juga merupakan ahli bedah yang terkenal. Di bidang bahasa dan sastra, terdapat kemajuan di bidang ini dilihat dari berhasilnya bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi di Andalusia. Banyak karya-karya yang terkenal lahir di masa keemasan Andalusia, antara lain Al-Inqad Al-Farid, karya Ibnu Robih, Al-Kitab Al-Qalaid, karya Al-Fat bin Khakon, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di samping itu, banyak kosakata bahasa Arab yang masuk dalam bahasa Spanyol, kurang lebih 7.000 kata. Baik, saya Bima Baskara Aji, NIM 2006-05110146 akan melanjutkan pembahasan tentang kemajuan Islam di Andalusia dalam berbagai bidang. Kemajuannya itu kemudian ada di bidang sejarah dan sosiologi. Tokoh yang menjadi sorotan karena kemasyhurannya adalah Ibnu Khaldun yang memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdurrahman Muhammad bin Khaldun Al-Hamdrami. Di timur dia diberi gelar Al-Allamah Maha Guru, sedangkan di barat dia digelari The Polymath, seorang yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kebesaran Ibnu Khaldun tidak hanya sampai di sekitar Andalusia saja, bahkan sejarawan barat seperti Al-Nutainbi diakui sebagai bapak sosiologi modern. Kemudian kemajuan dalam pembangunan di bidang perekonomian. Pada pemerintahan Abdurrahman II merupakan zaman kegemilangan Islam. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik, terutama di bidang pertanian, tanah-tanah keras yang diubah menjadi lahan yang produktif guna meningkatkan produktivitas pertanian. Para ahli muslim melakukan studi tentang tanah berpasir, juga menggunakan pupuk untuk mempersubur tanah, serta meningkatkan sistem irigasi. Perkembangan kemajuan di bidang perdagangan sangat memberikan keuntungan, termasuk bidang cukai, ekspor-impor yang dapat menempatkan kerajaan Islam Spanyol pada tingkat tertinggi penghasilannya. Kemudian perkembangan pada bidang politik. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid.
salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 orang yang dapat dikatakan paling berjasa. Mereka adalah Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Mushair. Tarif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Ia menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya adalah tentara berkuda dengan menaiki 4 buah kapal. Dalam penyerbuan ini, Tarif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan membawa rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Kemudian, terdorong oleh keberhasilan Tarif dan kemelut yang terjadi di kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol saat itu, Musa bin Mushair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya sendiri terdiri dari sebagian besar suku Barbar dan sebagian lagi orang Arab yang kemudian menyeberangi selat, tempatnya di sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gibraltar, Jabal Tariq. Menjadi tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya, dan dengan dikuasainya daerah itu, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dan pada akhirnya Tariq dan pasukannya dapat menaklukkan kota-kota seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Selama beberapa abad berikutnya, Islam menyebar dan ketika kekhalifahan Bani Abbasiyah merebut Damaskus dari kekhalifahan Bani Umayyah di tahun 750 Masehi, Abdurrahman, anggota keluarga dari Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah, kemudian ia lari ke Spanyol dan mendirikan sebuah dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Cordoba pada tahun 755 Masehi. Dari situlah para generasi-generasi setelahnya, Islam dapat menguasai seluruh semenanjung Iberia, Peninsula, dan Islam dapat mencapai masa keemasannya dan kejayaannya di Spanyol. Kemudian, penyebab kehancuran Islam di Andalusia. Setelah wafatnya Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik, banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang sudah menjadi fenomena umum. Kejayaan yang diraih oleh khalifah sebelumnya, yaitu Hisham ibnu Abdul Malik, membuat para khalifah setelahnya gemar berfoya-foya dengan kemewahannya. Ada 4 khalifah yang mewariskan kekuasaannya kepada anak-anaknya, di antaranya Muawiyah, Zaid, Marwan, dan Abdul Malik. Persoalan menjadi semakin rumit dengan munculnya kebijakan baru oleh keluarga Marwan yang menunjuk Abdul Malik menjadi khalifah. Kemudian diikuti oleh khalifah lain, Abdul Aziz. Perselisihan antar keluarga khalifah ini sangat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan pemerintah yang berjalan pada saat itu. Dari kesuksesan dan keberhasilan yang dicapai oleh Bani Umayyah, ternyata tidak mampu mendirikan dan mempertahankan fondasi pemerintahan yang kuat. Adanya gerakan oposisi dari Bani Abbasiyah, sisa-sisa dari kaum Syiah dan kaum Khawarij, membuat kedaulatan Bani Umayyah semakin melemah. Adapun faktor yang mendasari runtuhnya peradaban Islam di Andalusia adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri meliputi khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Husain dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah. Terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Kemudian, gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka, di samping mengganggu keuangan negara. Contohnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah.
Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan dinasti Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawif muncul. Granada yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan oleh masalah ini. Kemudian di faktor eksternal meliputi konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Islam tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah merasa puas hanya dengan menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen taklukanya dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional, asal tidak ada perlawanan senjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan kerajaan Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara Islam sedang mengalami kemunduran. Kemudian tidak ada ideologi pemersatu. Kalau di tempat-tempat lain para mu'alaf diperlakukan sebagai orang muslim yang sederajat, di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosioekonomi negara tersebut. Kemudian kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Kemudian, keterpencilan. Spanyol Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Kemudian banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak menghabiskan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Yang terakhir ada pertentangan antara Arab Utara, Arab Mudhariyah, dan Arab Selatan, Arab Himariyah, semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negaranya. Lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu ada pengaruh peradaban Islam Andalusia di Eropa. Kemajuan bangsa Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak sekali berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang pada periode klasik. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa saat Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam, jauh meninggalkan negara-negara di tetangganya, terutama dalam bidang pemikiran dan sains, dan juga dalam bidang bangunan fisik. Yang terpenting diantaranya adalah pemikiran Ibn Rushd tahun 1120 hingga 1198 Masehi. Ia melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Ia mengulas pemikiran Aristoteles dengan cara yang memikat minat semua orang yang bisa berpikiran bebas. Ia mengedepankan sunnatullah menurut pengertian Islam terhadap panteisme dan antropomorfisme Kristen. Demikian besar pengaruhnya di Eropa, sehingga di Eropa timbul gerakan Averroisme atau Ibnu Rushdisme yang menuntut kebebasan berpikir. Pengaruh peradaban Islam, termasuk di dalamnya pemikiran Ibn Rushd, ke Eropa berawal dari banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di Universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Cordova, Seville, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan-ilmuwan Muslim, dan setelah pulang ke negerinya, mereka mendirikan sekolah dan universitas yang sama. Universitas pertama di Eropa adalah Universitas Paris yang didirikan pada tahun 1230 Masehi.
1231 Masehi, setelah wafatnya Ibnu Rushd. Dan di akhir pertengahan Eropa baru berdiri 18 buah universitas. Di dalamnya ilmu yang mereka peroleh seperti ilmu kedokteran, ilmu pasti atau matematika, dan filsafat. Pemikiran filsafat yang paling banyak dipelajari adalah pemikiran Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam atas Eropa yang sudah berlangsung sejak ke abad 12 Masehi ini menimbulkan gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance pada abad ke-14 Masehi yang bermula di Italia. Demikian presentasi atau penjelasan dari kami mengenai materi peradaban Islam di Andalusia. Dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.